generasi kita itu punya julukan. Apa tuh? Yaitu generasi strawberry. Ini adalah terbuka. Untuk memulai semuanya ya. Betul. Kan guys, peduliin hal-hal yang emang harus lo peduliin. Nah. Karena hidup itu sesingkat itu. Nah, Halo Comers, welcome back to Telekom Podcast. Di episode kali ini bakal bahas sesuatu yang menarik nih, tapi agak berat tapi emang seru sih gitu kan. serunya karena apa tuh? Serunya nanti kenalan dulu dong. Iya benar. Belum kenalan kita kan. Oke, dari siapa dulu? Sweet dulu. Kafain dulu boleh. Oke, boleh. Udah di spill nih. Boleh dong. Halo Comers, aku Christina Vanyuta Barat dari Ilkom 22. Wow. Hai Comers, aku Nyayu Felisa, bisa dipanggil Feli dari Ilkom 23. Halo. Hai. Kak Fani dan juga Feli. Hai Grace. Sebelumnya kita udah pernah lah ya sama Kak Fani udah, sama Udah. Feli juga udah Iya. pernah. Tapi penasaran, tadi Kak Fani nanya kan kita mau bahas apa? Iya. Ya kan? Penasaran. Nih. Tapi sebelumnya kalian tahu gak sih kalau generasi kita itu punya julukan, Apa tuh? yaitu generasi strawberry generation. Kenapa Maksudnya apa itu? Kalau di biasanya kan kita dengarnya sandwich ya, generasi sandwich Iya, gitu kan. Nah kebetulan gue punya julukan baru. Bukan gue sih, sebenarnya ada yang ngasih tahu julukan baru ini dan gue baru tahu juga sebenarnya. Yaitu strawberry generation ini. Nah Oke. generasi strawberry ini itu kayak punya arti sesuai dengan strawberry-nya sendiri. Apa maksudnya? Kayak misalkan strawberry itu kan warnanya merah cantik gitu ya, kayak Iya. wow gitu kan. Goda gitu. Iya kan, tapi di dalamnya tuh asam terus kayak Lembek. lembek ya, seperti kita ya, kayak sekali disenggol atau ketemu persoalan itu langsung kayak stres deh gitu kan. Kayak, aduh nggak kuat deh gitu kan. Nah itu makanya kita dikasih julukan generasi strawberry. Strawberry. Oh, gue baru tahu deh julukan ini. Iya, jujur gue juga baru denger. Baru tau. Dan itu dari lo hari ini. Gitu. Informasi Wawasan ya. baru. Iya, terima pengetahuan kasih ya. baru. Sama-sama, tapi ini sebenarnya dari dosen juga sih waktu itu. Oke. Terima kasih untuk Pak dosen. Bapak dosen, iya. Kebetulan cowok dosennya. Nah, bahas-bahas generasi strawberry nih. Jadi kita bakal bahas yang namanya tuh mental health Oh. atau kesehatan mental. Permasalahan yang sering banget ya terjadi di umur-umur kita Benar sekarang ya. banget. Dan Masa-masa kebanyakan kita. orang. Yes, betul banget. Tapi sebenarnya ada bagusnya sih. Jadi kan kita sekarang lebih melek sama mental, nggak sama kesehatan mental. Benar banget. Kayak biasanya yang dulu tuh nganggep mental itu biasa lah gitu Iya, kan. biasa. Padahal nggak kayak gitu ya. Iya, padahal ternyata makin kesini tuh kayak ternyata mental tuh penting banget gitu Penting loh buat banget, kita. penting Benar. Bener. Karena kalau misalkan mental kita aja udah nggak baik-baik aja, gimana badan kita gitu lah. Bener, setuju sih. Maksudnya kayak kalau mental kita udah nggak baik gitu kan, takutnya kita malah nggak semangat, kita nggak Iya. produktif lagi gitu kan. Kayak mau memulai sesuatu aja udah kayak, aduh gua nggak sanggup gitu loh. Kayak udah stres duluan gitu nggak sih Iya. jalanin hari-harinya. Tapi untungnya, bukan untungnya sih ya, tapi ini bener-bener yang puji Tuhan, gue pribadi masih sehat ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Gue puji juga masih Tuhan. sehat, alhamdulillah. Tapi teman-teman kita banyak sih yang udah meranah ke kayak mental illness mereka gitu ya. Iya. Nih kenapa diem-diem aja nih Raman ini ya, dilihatnya diem-diem aja nih ya. Karena kayak lagi Berusaha mikir mikir gitu. teman-teman yang kena mental kayak gitu tuh emang kasihan gitu. Kasihan. Mereka nggak punya tempat cerita atau Itu apa. jadi salah satu alasan kenapa mereka makin udah depresi atau udah stres makin depresi lagi atau makin stres lagi karena mereka nggak punya tempat untuk curhat istilahnya gitu Iya, kan. benar. Tapi Mereka kayak lebih baik menyimpan untuk diri sendiri ya. benar. Karena mungkin apa tuh? Sebenarnya kita harus terbuka juga nggak sih Iya, sebenarnya? kuncinya adalah terbuka. Untuk memulai semuanya ya. Betul. Kan kayak ada teman-teman kita yang maaf kayak depresi gitu, bipolar ya nggak sih, Iya, yang akhir-akhir ini lagi sering diomongin ya. Ya, anxiety juga Iya. kan, itu kayak kecemasan yang terlalu berlebihan gitu kan, kayak mungkin lagi mau presentasi, ada loh yang kayak hanya perkara kayak bukan perkara ini, ya semua orang punya ini ya masing-masing, misalkan kayak aku punya ya misalkan kayak gini deh, kayak mau presentasi gitu kan, mungkin dia emang tipenya tuh yang emang susah untuk
ada di depan banyak orang. Demam panggung gitu iya, ya. jadi bisa itu menjadi salah satu pemacunya. Kayak aduh mau maju gitu, terus kayak akhirnya dia menyebabkan kecemasan yang terlalu berlebihan tuh di dalam diri dia ya kan. Akhirnya anxiety dia muncul gitu. Sebenarnya ya gimana ya, kita juga nggak bisa tertutup gak sih soal kesehatan mental kayak benar, gini. benar. Kita Karena juga, kalau lu tertutup juga orang-orang nggak bakal tahu kan. iya, kita juga sebagai teman juga kalau misalkan ada teman kita yang kayak gitu harus kita rangkul, Yes. kita bantu keluar dari situ. Betul banget. Jangan apa ya? Jangan masa bodoh gitu loh. Iya, jangan masa bodoh. Karena Kita ya, juga cuman- harus kasih tahu kalau kita tuh peduli loh ke mereka. bener. Tapi ya kalau ngomongin tentang mental health ini, kalian tuh ada nggak sih Apa nih? yang maksudnya kayak yang menjurus ke gangguan mentalnya itu? Untuk diri aku sendiri, diri kita sendiri nih. Untuk pengalaman pribadi lah gitu. Aku sepertinya belum pernah ada di tahap itu ya. Janganlah ya. Jangan ya, aku harap juga jangan ya. Tapi Jangan. Tapi ya jangan. Tapi jangan sampai gitu. Jangan sampai intinya gitu kan. Kalau Feli? Gue sebenarnya gue nggak pengen self diagnose ya. iya. Cuma mungkin kayak kalau dilihat dari gejala-gejalanya aja kali. Karena gue juga nggak sampai ke dokter sih. Oke. Gue cuma waktu itu pernah gue ada di posisi gue nggak tahu lagi gue mau ngapain. Kayak gue apa ya? Dipikir mau hidup enggak, tapi mau itu juga enggak. Kan mau itu juga enggak gitu. Kayak gue pengen hilang aja gitu lah. Kayak tujuan lo tuh udah nggak ada gitu. Iya, kayak tujuan gue udah nggak ada. Oh, hilang arah berarti ya kamu ya. Gue udah ngarah kayak gue tuh sehari-hari gue habisin kayak cuma tidur nangis. Makan? Enggak. Gue makan sih, tapi kayak makan apa ya, kalau dipaksa doang tuh, gue minum juga enggak. Jadi kalau dipaksa makan gue paling kayak sendok 2 sendok terus udah ya. Terus kayak itu pernah di saat itu juga gue turun dari 53 kg berat badan gue jadi 47 kilogram. Turun 6 kilo 6 ya itu ya? 6 ya? Coba gitu. 6. Iya, 6 kilo. Wow. Tapi ya menurut gue di saat kayak gitu tuh peran lingkungan sih paling penting ya. Iya sih. Mempengaruhi banget ya. Pengaruh banget sih bagi gue, karena di saat itu bener-bener keluarga gue tuh peduli sama gue. Kayak abang gue tiap hari ngetokin kamar gue nyuruh gue makan. Sampai pernah malam-malam abang gue ngetokin kamar gue cuma buat nanya gue mau makan apa, karena gue belum makan dari pagi kan. Terus akhirnya gue dibuatin lah mie sama dia. Terus gue cuma makan 2 atau 3 sendok gitu. Terus abang gue bilang gini, abisin aja sekenyangnya, nanti abang yang ngabisin. Oh my god. Itu kayak oh masih banyak loh yang peduli sama gue. Masa gue bisa sih nggak peduli sama diri gue sendiri? Yalah. Bener sih. Kayak apa ya, kita nggak bisa nggak sih nerusin hidup kita yang kayak gitu-gitu aja. Yang kayak gue cuma bangun cuma buat nangis, terus nanti gue tidur lagi, terus gue bangun lagi nangis lagi. Kayak mungkin lo nggak ada keinginan buat hidup ya, tapi at least lo harus bertahan demi keluarga lo, demi orang-orang yang sayang sama lo. Bener. Demi hal-hal kecil, Hal kecil yang kayak emang iya kan, sesimpel lo bertahan demi lo makan mie rebus di pas hujan. Iya benar. Itu kan kayak itu udah kenikmatan sendiri nggak sih sebenarnya? Iya, life must goes on lah ya. Iya. Nggak boleh terlalu terpaku sama hal masa lalu yang kelam itu terus gitu kan. Mau kita nggak harus mau bangkit harus nggak bangkit. sih? Benar. Ngomongin kayak tadi, ini salah satu gua untuk mengatasi apa ya? Mungkin kayak stres gua atau gimana? Gua baca buku. Terutama buku yang kayak tentang self improvement. Oh, gue juga baca lah. Lo baca? Gue baca. Salah satunya lo baca apa? Gue baca Sebuah Seni Bersikap Bodoh Amat by Mark Manson. Oh, kalau gua I want to die but I want to eat tteokbokki. Korea banget. Korea ya, Keren banget. tteokbokki. Soalnya itu emang gue tahu dari bias gue, dia ngerekomendasiin dan ternyata itu seru banget dan itu benar-benar gue belajar dari buku itu. Jadi sangat membantu banget. Itu kalau gue baca buku sih untuk mengatasi itu ya. Pengen kayak overthinking gue gitu kan. Tapi ngomongin overthinking tuh kayaknya gak masuk ya. Enggak, cuman emang itu salah satu pemicu aja sih. Overthinking yang berlebihan. Jadi saat overthinking berlebihan memicu untuk Ya kita kayak gangguan mental terlalu itu. apa ya,
pikirannya kayak negatif terus, akhirnya menyiksa pikiran kita sendiri gitu kan. Nah, harusnya nggak boleh kan kayak Harusnya gitu. nggak boleh sih, tapi Kadang emang pikiran kita sendiri tau yang jahat banget sama kita tuh ya. Iya Kitanya sih. sendiri yang menciptakan itu ya. bener. Realitanya nggak kayak gitu padahal ya. bener. Tapi sorry banget sih, mungkin gue baru ngomong nih. Gue ngomong di sini nyampur aduk tuh gak sih? Gua aku gitu, nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa ya? Maaf ya. Soalnya gue juga kayak gitu dari tadi. Maaf ya. Gue gitu. Iya, tapi Sayang. nggak apa-apa. Tapi balik lagi kalau ngomongin yang cara lo untuk ngadepin stres nih ya. Kan lo baca buku ya. Ya, Kalau Kak Fani tuh gimana? Kalau gue itu kapan nih dulu? Kak Fani dulu. Kapan nih dulu? Iya oke. Kalau gue tuh dengerin musik yang emang vibes-nya seru, happy gitu. Kita emang bener-bener ngebangkitin mood banget kan. Atau enggak nonton anime. Oh, jalanin hobi lah ya. Iya. Nah, salah satu nonton anime itu bikin mood kita bagus. Apa tuh? Yang terakhir lo tonton apa kak? Sekarang gue lagi begadang nonton Hunter x Hunter. Wow, begadang loh. Begadang. Ini. Nah ini nggak boleh ya? Boleh. Nonton anime. Tapi jangan nonton sampai anime tuh begadang kayak dong. begadangnya tuh waktu emang lagi libur gitu. Cuman kalau gue nonton pas emang gak libur itu cuman waktu senggang-senggang doang. Jadi kalau misalkan libur bisa bangun siang maksudnya ya. Gimana tuh? Ya mungkin begitu ya teman-teman, tapi nggak untuk ditiru ya teman-teman. Bangun pagi dan olahraga. Tapi iya sih, olahraga menurut gue Iya penting kan? sih. Karena gue juga pas gue ngalamin hal itu, itu hal pertama yang gue lakuin untuk gue mencoba bangun dari kayak gitu tuh. Iya. Itu gue olahraga, gue jogging pagi, gue keliling ke rumah gue aja. Itu membantu sih untuk relaksasi pikiran mungkin ya. Sampai melihat sunrise gitu. Iya. Jogging pagi tuh udaranya masih segar, segar banget. masih sehat gitu Tapi kan. kalau rumahnya dekat bypass enggak sih. Menghirup udara-udara dari truk-truk itu ya. Hirup debu gitu ya. Sesak nafas langsung ya. Langsung. Sakit tetap. Tapi ya gue Apa tuh? mau ini Apa tuh? gimana sih maksud gue gimana menurut kalian gimana sama anak yang mentalnya udah kayak gitu tapi Ya. orang tuanya kurang Kayak kurang perhatian iya, lah ya. kurang perhatian. Kalau tadi kan Feli kan masih didukung gitu ya, sama masih keluarganya. iya masih dukung untuk keluar dari fase itu. Fase- Tapi gimana untuk teman-teman yang tidak didukung sama orang tuanya gitu. Kalau menurut gue, walaupun keluarga nggak mendukung ya, seenggaknya kita harus punya seseorang yang di luar keluarga yang harus mendukung itu sih. Karena lingkungan itu benar-benar berarti banget kan. Iya. Jadi kalau misalkan lo nggak bisa nyelamatin diri lo sendiri, lo harus minta bantuan ke orang lain. Iya. Bisa sih. Atau mungkin bisa, tapi emang langkah awal itu lo harus cerita, harus berani cerita dulu sih. Karena soalnya teman-teman kita di luar sana kan kayak gue takut dicap gimana gitu kan. iya. Padahal itu nggak bener banget guys. Kayak kita tetap harus cerita ke orang yang kita percaya, benar-benar orang yang kita percaya, jadi nggak bakal kita cap kita gimana. Betul. Terus ya gue ngebaca juga ya di konten TikTok ya, kayak dia tuh apa sih maksudnya, dia tuh mau cerita tuh memang nggak ini apa sih, takut dibilang Dijudge sok gitu ya. loh, karena emang lagi pembahasannya tentang mental health ini kalau lagi rame gitu kan, jadi kita mau cerita tentang mental kita ke teman-teman kita juga pada dibilangnya kayak sok apa sih gitu loh. Mungkin kadang tuh mereka mikir kayak ya lah gitu Iya. doang gitu kan, atau kayak gue lebih berat kali, kadang tuh kayak gitu. Jadi adu orang-orang nasib, tuh. guys. Jadi adu nasib, benar. Jadi itulah yang memicu orang-orang, jadi teman-teman kita yang kayak udahlah mending gue keep diri gue sendiri gitu loh ceritanya, gak usah lah gue bagi-bagi, ntar giliran gue cerita gue yang malah dijudge gitu kan, ntar makin menjadi kayak Iya gitu. benar. Tapi emang gak nutup mata sih, ada orang yang emang pemikirannya kayak gitu ya. Iya. Tapi nggak semua orang tuh pemikirannya kayak Kayak gitu nggak gitu. sih? Contohnya Jadi kita nggak bisa Iya. menyamaratakan gitu. Tapi karena kita nggak tahu itu, kita nggak tahu siapa yang bisa diajak ngomong kayak gitu dan siapa yang enggak. Jadi karena ya udah, jadinya kita keep sendiri. iya sih. Ya kan? Tapi kayak gue sebenarnya pribadi yang kayak kalau ada masalah itu gue simpen dulu, tapi giliran masalahnya udah kelar baru gue ceritain ke orang lain. Salah ya kayak gitu. Kalau ada di masa itu jujur lebih enak itu cerita ke orang, karena setidaknya kayak lo lebih lega aja gitu loh karena udah cerita sama orang, dan apalagi ditambah orang yang ini juga ngerti gitu loh apa yang gue rasain gitu kan, dan dia ngasih dukungan buat gue, itu
itu udah seneng banget dan itu udah menghibur banget, serius. Walaupun lo ceritanya pas udah selesai ya masalahnya ya. Iya, tapi ada juga pernah pas lagi ada masalah gitu gue langsung cerita ke orang juga pernah. Gitu, jadi penting banget loh. Tapi gue tipe yang kalau ada masalah tuh kadang, tau gak sih kalau misalkan lo kayak menimbun pikiran lo gitu. Jadi gue ada masalah, gue tumpuk sampai akhirnya kalau misalkan gue udah nggak sanggup buat numpuk masalah-masalah gue, nah di situ gue baru Cerita. bukan cerita sih. Terus Gue apa nih? bener-bener kayak tau gak sih lo kayak pengen cerita tapi kayak nggak pengen cerita. Jadi gue baru di situ ada saat di mana gue di satu hari itu gue bener-bener low banget ya. Gue bener-bener nggak tahu mau ngapain. Sampai kalau udah agak lama baru gue cerita ke teman gue. Kalau udah agak mendingan pikiran gue udah nggak begitu campur aduk, baru gue cerita ke teman gue. Itu kayak paling siap ceritanya. Iya, kan? kayak harus mempersiapkan diri dulu ya. Iya benar. Nah itu gue biasanya baca buku dulu untuk kayak nenangin pikiran gue yang lagi nggak jelas ini. Lagi kacau gitu kan. Tapi enak loh. Enggak, kalau nggak baca buku dengerin lagu, bener kayak Iya, kabar itu dengerin lagu yang vibes yang seru itu. Seru banget. Jangan dengerin lagu yang galau-galau. Itu jadi Makin-makin. pemicunya juga ya salah satu ya itu. Aduh. Makin-makin lah Nanti nanti. dari galau, overthinking, dari overthinking, stres, depresi. Depresi. Gitu kan. Boleh kali rekomendasi lagu dulu nih. Kira-kira. Nggak ada rekomendasi. Pokoknya yang kalau emang sekiranya itu bisa menenangkan pikirannya udah dengerin aja gitu. Misalkan lagu OS ini seru-seru tuh. Set gitu kan. Gimana tuh? Ini loh gayanya Naruto itu tuh. Apa ya? Lupa gue. Ih beneran lupa gue. Pokoknya gini. Lupa beneran lupa gue. Udah nggak nonton Naruto lagi loh, itu udah anime lama banget itu. Apa? Sasuke nontonnya Sasuke ya. Oh anaknya dong, sekarang kan ada anaknya. Sasuke itu Naruto. Iya temennya kan, sekarang udah ada anaknya dong. Udah Boruto sama si Kayak stopnya ngomongin anime nih. Maaf semuanya. Oke, nggak apa-apa. Itu kan biar ada rekomendasi yang harus ditonton sama teman-teman kan kalau lagi stres mungkin. Mungkin bisa ya jadi obat untuk nenangin pikiran lo nonton Atau ini. enggak nonton ini bubur apa? Tukang bubur naik haji. Nah itu kan episodenya banyak tuh. Boleh. Bisa itu banget kayak ya. abis nonton itu yang stres deh kayaknya. Kebanyakan. Ya siapa tahu kan ada yang suka dengan tipe-tipe film episodenya bisa beribu-ribu berjuta-juta iya. gitu. Bener. Oke, bagus. Makasih ya, itu rekomendasi dari kita bertiga. Tapi ngebahas tadi ya tentang overthinking itu ya. Iya. Grace tadi overthinkingan ya orangnya. Iya. Biasanya tuh overthinking karena apa? Oh banyak sumpah kayak serius banget ya. Kayak cuman perkara kecil doang itu bisa gue overthinking seharian. Contohnya. Contoh misal nih, Apa tuh? bisa gue ngechat temen gue, lo lagi di mana atau enggak? Sorry ya tadi gue telat gitu kan. Terus dia cuma jawab Y atau YA doang, A-nya nggak 10 gitu kan. Itu gue overthinking kayak, dia beneran marah deh sama gue kayak gitu. Jadi bener kayak kebawa tidur gitu, kayak sebelum tidur kayak dia masih marah gak ya sama gue. Seriusan sampai ke bawah tidur? Iya, gue maunya tuh dia jawabnya harus panjang. Kayak misalkan sorry ya tadi gue telat. Iya gitu, A-nya harus banyak. Ya gitu. Iya tuh gak, guys, ngirim stiker gitu kayak berarti gitu. kalau mau ngechat Grace kita harus panjang ya belakangnya. Iya please, biar gak overthinking. Kalian mau aku overthinking terus jadi stres kan? Jangan dong. Tapi ya udah sih. Tapi untungnya karena gue udah mulai belajar, gue udah mulai menerima hal-hal yang kayak menurut gue nggak perlu gue overthinkingin gitu loh. Karena itu memang hal yang simple nggak sih? Nggak Iya. harus yang kita pikirin sampai ke bawah tidur. Ya itu sih perihal masalah kecil. Gue inget satu quotes ya, bukan quotes sih. Sebenarnya gue inget satu bahasan dari buku yang gue baca, Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat. Jadi itu katanya peduliin hal-hal yang emang harus lo peduliin. Jadi maksudnya itu tuh nggak harus lo peduliin. Coba sekali lagi mau gue catat dulu. Lagi. Quotesnya apa nih? Jadi guys, peduliin hal-hal yang emang harus lo peduliin. Karena hidup itu sesingkat itu. Jadi lo kalau misalkan itu kira-kira nggak berdampak sama kehidupan lo, nggak usah dipeduliin. Ya seperti judul bukunya. Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Karena memang kebanyakan kita ini banyak overthinkingnya guys. Apa-apa di overthinkingin, apa-apa di overthinkingin. Kalau Kak Fani gimana emang? Kenapa tuh overthinkingnya? Enggak,
Chatnya nggak dibalas sama cowoknya ya? enggak karena enggak simple gitu ya untuk overthinking. Kalau gue tuh overthinking tentang masa depan. Aduh. Jadi kayak semua orang juga overthinking ini sebenarnya. Iya, tapi kalau untuk overthinking yang kayak gitu gue enggak gitu. Jadi kayak gue lebih seringnya overthinking tentang yang masa depan, tentang orang tua gue gitu. Jadi Yang kayak, harus di overthinkingin ya. Iya benar-benar yang harus di overthinkingin, kejar-kejaran gini. Jadi Tapi gitu itu malah overthinking yang buat jadi kita maju Ada terus gitu gak motivasi. sih? Iya. Ada motivasinya benar. Malah dijadiin motivasi ya. Betul. Soalnya ini overthinking yang baik tuh ini. Overthinking yang seperti ini, seperti saya, jangan. Tapi Itu katanya simpel juga jangan, walaupun emang overthinkingnya kayak gitu, jangan terlalu sering juga kan. Iya. Nggak baik juga untuk benar sih. mental kita juga. Kayak sebenarnya kalau untuk overthinking ya, menurut gua cara lo ngatasinnya adalah ya itu bersikap bodo amat. Seriusan. Karena kalau lo terus-terus mikirin hal itu dan lo nggak bodo amat sama hal itu, ya lo bakal kepikiran terus dan lo nggak akan bisa keluar dari hal itu. Tapi ketika lo untuk belajar bodo amat nih mau kata orang apa gitu kan, bodo amat kalau dia beneran gak suka sama gue, bodo amat gitu loh. Sumpah seriusan, itu bisa keluar dari overthinking. Tapi juga bodo amatnya harus yang kayak jangan bodo amat hal-hal yang harus lo peduliin. Jangan Ya kayak nggak gitu sih? juga. Jadi emang bodo amatnya sama hal yang seharusnya gak lo pikirin. That's it. Gitu. Tapi Kak kayaknya Fani. Grace ini tuh orang yang tipe-tipe kayak gini. Bodo amatnya sekarang, 2 menit kemudian aduh. Jadi spill dong. Jadi Apalagi yang tadi chatnya nggak dibalas sama cowoknya yang gitu. Enggak lah, seriusan enggak. Enggak serius. Aduh sedih banget ya. Tapi sebenarnya iya juga sih pernah sih kayak gitu sih sebenarnya. Kayak 1 menit apa sih kayak gini doang. 2 menit lagi. Iya kok dia gak ngabarin ya. Dia ngabarin ya. Ya itu terlalu too much information ya Kak Fani, tolong ya. Tapi sebelumnya aku juga mau ngucapin makasih banyak untuk teman-teman kita yang di luar sana yang udah berjuang sampai sekarang. Apa ya, dia mau berjuang, dia mau ada untuk tetap bangkit lagi seperti Feli. Kayak Feli kerennya dia bisa ada di juga dan didukung sama keluarganya juga. Dan untuk Grace juga kayak Apa tuh? keren aja gitu, walaupun kayak sering overthinking tapi ada di posisi saat ini sebenarnya. Ya intinya jangan nyerah sama hidup kalian ya guys. Betul. Love myself, love yourself ya. Nah, Quotes dari Feli lagi sekali lagi Belum gue catat nih Fel. Ayo dong. Sekali lagi love myself, love yourself. Yes, love myself, love yourself. Hidup kalian tuh berharga guys. Betul. Jadi jangan sia-siain itu. sia-siain. Itu dia. Pokoknya hidup kalian berharga. Hidup kalian berharga. Ya mungkin itu aja. Semoga episode kali ini tuh bisa membangkitkan kalian ya. Pokoknya kalau bisa kalian harus bisa semangat. Di sini sudah ada Feli memberikan quotes-quotesnya. Kata-kata Kita bijak juga udah ngasih tahu tips-tipsnya ya. Untuk Benar, menjalanin hobi kalian. hobi kalian. Dan mungkin buat teman-teman yang lagi di fase itu ya, jangan takut untuk cerita kepada teman-teman yang lain, kepada keluarga. Betul. Siapa tahu itu emang jadi jalan untuk keluar dari fase tersebut kan. Betul banget. Pokoknya jangan menutup diri. Iya benar. Oke. Mungkin itu aja nih episode spesial yang keren banget hari ini. Ini keren banget ya. Keren banget dong. Oke. Keren banget. Yang lainnya juga keren episode sebelumnya. Keren banget. Selanjutnya juga keren banget. Iya. Tapi gue baru sadar Feli Florence Fanny. Oh iya F3 coy. F3. Pengen bahas lagi tapi kayak agak kepanjangan gitu. Ya nggak apa-apa. F3 Welcome to F3. Ya udah. Nanti F3 bakal balik lagi. Di episode selanjutnya bakal lebih seru lagi. Betul banget. Oke, jadi gimana Nevel sama Kak Fani? Jangan lupa apa nih? Untuk dengerin podcast di kita di Spotify dan juga YouTube. Betul. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, itu aja dari gua Grace, gua Fanny, gua Feli, dan see you on next episode. Bye.